Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film Bollywood dengan genre drama. Ini kali pertamanya saya bikin alur cerita film India ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman terhibur. Film yang berjudul Nasha ini dirilis tahun 2013, berlatar belakang liburan musim panas di salah satu sekolah SMA di India sana. Film ini menceritakan tentang salah satu pelajarnya yang bernama Sahil, yang mempunyai obsesi untuk mendapatkan hati sekaligus tubuh seorang guru muda yang bernama Anita. Seperti apa perjuangan Sahil untuk mencapai keinginannya ini? Yuk kita langsung aja tonton videonya sama-sama. Tapi sebelumnya bagi yang menonton video ini, jika berkenan silahkan subscribe channelnya. Sekalian juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari channel ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Oke guys, jadi Film diawali oleh Sahil dan kawan-kawan yang sedang berbugil ria di depan kolam renang sekolahannya. Diketahui Sahil dan kawan-kawan sedang menjalani konsekuensi karena kalah taruhan dalam sebuah pertandingan olahraga melawan teman-teman mereka yang lainnya. Terlihat rombongan para pelajar perempuan yang sedari tadi mereka tunggu melintas tidak jauh di depan mereka. Sahil dan kawan-kawan pun mempertunjukkan burung mereka masing-masing kepada rombongan pelajar perempuan tersebut, seraya meloncat ke dalam kolam renang. Scene berpindah ke Sahil dan kawan-kawan yang sedang dimarahi oleh kepala sekolah mereka. Mereka pun dihukum berlutut di lorong sekolah sampai orang tua atau wali murid mereka datang. Kepala sekolah pun pamit pergi karena ia harus menyambut kedatangan seorang guru magang yang diketahui akan mengisi kegiatan liburan musim panas para pelajar di sekolah ini. Penasaran dengan sosok guru baru mereka, para anak nakal ini pun memutuskan untuk melongok dan mengintip. Terlihat, kepala sekolah sedang mengobrol dengan seorang perempuan muda yang mengenakan pakaian yang sangat minim. Diketahui perempuan tersebut bernama Anita, dan Anita inilah guru baru yang kepala sekolah maksudkan. Seketika sekawanan begundal ini pun langsung terpesona oleh paras dan kemolekan tubuhnya Anita, dan terlihat Sahil lah yang paling serius memandangi Anita ini. Setelah selesai menyampaikan program kegiatan belajar mengajarnya kepada bu kepala sekolah, Anita pun pamit pergi dan berjalan ke arah Sahil dan kawan-kawan. Sahil dan kawan-kawan pun buru-buru kembali ke posisi duduk mereka. Dan terlihat Anita menyimpan sebuah pengumuman di mading sekolah di dekat Sahil dan kawan-kawan duduk berlutut. Dan tidak lama Anita pun berlalu pergi. Lewat pengumuman yang Anita simpan di mading tersebut, Sahil dan kawan-kawan pun tahu bahwasanya Anita akan mengisi serangkaian kegiatan musim panas mereka. Dan terlihat Sahil dan kawan-kawan sangat antusias akan hal tersebut. Scene berpindah ke bu kepala sekolah yang sedang mengadukan perihal kenakalan Sahil dan kawan-kawan kepada ayah dan pamannya Sahil. Kedua bapak-bapak ini pun berjanji akan menghukum Sahil dan kawan-kawan dengan keras. Namun setelah kepergian bu kepala sekolah, kedua bapak-bapak ini malah tertawa dan memuji kenakalan yang dibuat Sahil dan kawan-kawan. Scene berpindah ke Sahil yang sedang memadu kasih dengan pacarnya yang bernama Tia. Tia mengingatkan Sahil untuk memakai pengaman sebelum mereka bercocok tanam. Sahil pun lantas pergi ke toilet untuk memasang dulu pengaman. Namun tidak berselang lama diketahui ibu Tia yang akan keluar kembali lagi ke rumahnya, dikarenakan kunci mobilnya ketinggalan. Ibunya si Tia pun berteriak-teriak dan mengendor pintu rumah yang dikunci oleh Tia dari dalam. Tia pun menyuruh Sahil untuk segera pergi lewat jendela, lantas membukakan pintu untuk ibunya. Scene berpindah ke Sahil yang menemui teman-temannya yang tengah rame-rame jajan Frankie. Sahil pun bersenda gurau dengan teman-temannya. Tidak berselang lama, terlihat tidak jauh di depan Sahil dan kawan-kawan ada Anita yang sedang berjogging. Sahil dan kawan-kawan pun kembali meracau soal pemolekan tubuh guru baru mereka itu. Dan terlihat kali ini Sahil semakin serius memandangi Anita. Lewat tatapan Sahil, kita bisa tahu bahwasanya Sahil mulai jatuh hati kepada Anita. Scene berpindah ke Sahil yang sedang berinano sambil membayangkan dirinya tengah memadu kasih bersama Anita. Tidak berselang lama, datang paman Sahil yang langsung menyalakan lampu kamarnya Sahil dan memergoki apa yang tengah Sahil perbuat terhadap burungnya sendiri. Scene berpindah ke Sahil dan kawan-kawan yang tengah bermain bola basket didatangi oleh Anita yang memperkenalkan dirinya kepada Sahil dan kawan-kawan, sekaligus memberitahu Sahil dan kawan-kawan bahwasanya kelas mereka akan mengisi kegiatan liburan musim panas mereka dengan berlatih drama musikal dengan tema cinta. Anita pun menyuruh Sahil dan kawan-kawan untuk memilih drama apa yang nantinya akan mereka latih dan tampilkan di sebuah pementasan. Lewat percakapan Anita dan Sahil berikut teman-temannya, kita bisa tahu bahwasanya yang ada di otak para pelajar ini hanyalah hal-hal yang berbau mantap-mantap dan bercocok tanam. Bukan film India namanya jika tidak diselingi nyanyian dan tarian, ya kan? Dan scene pun berpindah ke sesi menyanyi dan menari pertama di film ini.
yang menggambarkan sukacita Sahil beserta satu teman kelasnya yang akan mengisi kegiatan liburan musim panasnya dengan proyek drama musikal. Shin berpindah ke Sahil dan kawan-kawan yang sedang membicarakan soal proyek drama musikalnya. Tidak berselang lama, perhatian mereka pun teralihkan oleh Anita yang sedang kembali jogging secara kebetulan melintas ke arah Sahil dan kawan-kawan. Anita pun menyapa Sahil dan kawan-kawan lantas melanjutkan joggingnya. Dia yang sedikit risih dengan Sahil dan kawan-kawan yang tidak hentinya mengagumi kemolekan tubuh Anita, mengatakan bahwasanya paling-paling gunung kemarinnya Bu Anita itu palsu alias silikon. Merujuk ke apa yang dikatakan Tia, teman-teman Sahil pun memutuskan untuk bertaruh soal keaslian gunung kembarnya Anita. Namun Tia tidak memperbolehkan Sahil ikut serta dalam taruhan yang dibuat oleh teman-temannya itu. Shin berpindah keesokan harinya, terlihat Sahil berada di tempat biasa Anita melakukan jogging paginya. Diketahui Sahil berpura-pura sedang melakukan lari pagi juga, agar ia bisa bertemu dengan Anita. Tidak berselang lama, Anita pun datang. Sahil berpura-pura mengikat sepatunya. Lalu Anita pun menyapa Sahil dan menanyakan apa yang sedang Sahil lakukan. Sahil pun mengaku bahwasanya ia pun sedang melakukan jogging pagi. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Anita mengajak Sahil untuk melakukan jogging bersama. Shin berpindah ke Sahil dan Anita yang berjogging sampai ke depan rumah Anita. Anita pun meminta bantuan kepada Sahil untuk memasangkan lampu kerlap-kerlip di pohon depan rumahnya. Singkat cerita, Sahil selesai membantu Anita. Anita pun membuatkan Sahil segelas limun untuk menyegarkan dirinya. Setelah selesai menyetel musik, Anita mengajari Sahil untuk memilih es batu yang sempurna untuk sebuah minuman. 2 es batu yang berbentuk kubus sempurna agar minumannya terasa lebih enak. Shin berpindah ke Sahil yang sedang berkencan dengan Tia, mengajari Tia apa yang baru saja ia pelajari dari Anita. Perihal 2 es batu yang membuat minuman lebih terasa enak. Tia pun mengatakan kepada Sahil bahwasanya Sahil sudah gila. Shin berpindah ke Sahil yang menjelang tidurnya melakukan rutinitas hariannya. Sambil menonton film mantap-mantap di tabletnya, Sahil kembali berinano. Ia pun kembali berfantasi tentang Anita. Dan tiba-tiba suara keras pamannya Sahil di ruangan lain membuyarkan imajinasi liarnya Sahil. Shin berpindah keesokan harinya, terlihat Sahil dan kawan-kawan sedang melakukan latihan pertama untuk drama musikal mereka di tempatnya Anita. Di sesi latihan kali ini, Sahil dan salah satu teman perempuannya yang bernama Prachi dipasangkan untuk berlatih adegan merayu. Sahil yang terlihat kikuk dan kebingungan harus berbuat apa, diajari secara langsung oleh Anita. Setelah selesai membuat Sahil dan kawan-kawan ternganga oleh keluasan Anita dalam berakting, Anita pun membubarkan sesi latihan kali ini. Sebelum Sahil dan kawan-kawan pulang, Anita berterima kasih kepada Sahil karena telah membantunya kemarin. Dia pun menyadari bahwasanya pengetahuan Sahil perihal es batu, Sahil dapat dari pertemuannya dengan Anita pada hari sebelumnya. Shin berpindah ke nyanyian dan tarian kedua di film ini, yang menceritakan kebersamaan Sahil dan teman-temannya. Lewat scene ini, kita bisa tahu bahwa meski Sahil sedang bersama Tia, berikut teman-teman baiknya, Sahil tidak hentinya memikirkan Anita yang terus hadir dalam lamunannya si Sahil. Scene nyanyian ini pun ditutup dengan Sahil dan kawan-kawan yang sedang berlatih kembali drama dengan Anita, kedatangan seorang pria yang diketahui adalah pacarnya Anita, yang bernama Samuel. Sahil dan kawan-kawan pun kembali ke rumahnya masing-masing. Lihat teman-teman Sahil yang perempuan tidak hentinya memuji ketampanan si Samuel. Dan teman-teman Sahil yang laki-laki memutuskan untuk menggagalkan taruhannya atas Anita. Sedangkan Sahil terlihat murung dengan kedatangan pacar dari wanita pujaan hatinya itu. Shin berpindah ke malam harinya. Sahil yang terbakar api cemburu dikarenakan mengetahui bahwasanya Anita sudah mempunyai pacar, tidak bisa memejamkan matanya dan tertidur. Ia hanya memikirkan perkataan teman-teman perempuannya perihal Samuel, berikut hubungannya dengan Anita, dan sesekali tergambar di lamunannya kebersamaan Samuel dan Anita tadi siang. Shin berpindah ke esokan harinya, ke sesi latihan drama di kediaman Anita. Terlihat Sahil tidak bisa berkonsentrasi dan mendadak lupa dialog drama yang sedang ia latih. Dikarenakan Sahil sesekali menoleh ke arah Anita dan Samuel yang sedang bercengkrama tidak jauh darinya. Anita pun menegur Sahil yang tidak bisa hanya melafalkan 2 kalimat saja. Padahal di hari sebelumnya, Sahil sudah menghafal 1 dialog penuh. Anita pun menyuruh Samuel untuk mengajarkan Sahil, sementara Anita akan mengawasi teman-temannya Sahil yang lain. Samuel pun berjanji setelah sesi latihannya berakhir, Samuel akan mentraktir semuanya untuk pergi nonton di bioskop, agar para pelajar lebih semangat lagi dalam berlatih. Shin berpindah ke Anita, Samuel, Sahil, dan kawan-kawan yang lainnya sedang menonton film horor di sebuah bioskop. Anita yang terlihat ketakutan melihat salah satu adegan di film tersebut, secara tidak sadar mencengkram tangan Sahil. Untuk sesaat, Sahil merasa sangat senang. Namun ketika Sahil melihat ke arah yang lain, tangan Anita yang satunya terlihat mencengkram tangan Samuel. Dengan kesal, Sahil pun melepaskan cengkraman tangan Anita dari dirinya. Sementara itu, tangan Samuel yang satunya lagi terlihat dengan sengaja meraba-raba paha si Prachi. Alih-alih merasa terganggu, terlihat Prachi hanya terdiam dan menikmatinya.
Di perjalanan pulangnya, terlihat Sahil yang sudah gerah dengan perilaku Anita dan Samuel yang terus saja bermesraan di depannya, memutuskan untuk turun dari mobil dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki saja. Stop! Stop it! Stop! Dia dan teman-teman Sahil yang lainnya pun memutuskan untuk ikut berjalan kaki dengan Sahil. Sepeninggalan Sahil dan kawan-kawan, Samuel mengatakan bahwa Sahil sedang jatuh cinta kepada Anita. Hal tersebutlah yang membuat Sahil memutuskan untuk turun, dikarenakan tidak tahan melihat kemesraan dirinya dan Anita. Anita pun menjawab bahwasanya itu tidak mungkin. Samuel mengajak Anita untuk taruhan sebesar 500 rupiah atas apa yang diyakini oleh Samuel. Anita pun menyetujuinya. Scene berpindah ke Sahil yang sedang memimpikan setiap adegan kemesraan Samuel dan Anita yang dilihat oleh mata kepalanya sendiri. Tidak berselang lama, Sahil pun terbangun. Sambil terengah-engah, dia pun meminum air untuk menenangkan dirinya. Baginya, memimpikan kemesraan Samuel dan Anita adalah mimpi yang sangat buruk. Scene berpindah ke esokan harinya. Sahil yang semakin gerah dengan keberadaan Samuel memutuskan untuk merokok di sesi latihan dramanya. Anita pun menegur Sahil dengan mengatakan bahwasannya halamannya adalah area bebas dari asap rokok. Namun Sahil malah menyindir Samuel yang terlihat sedang melinting sebuah rokok. Sahil mengatakan bahwa peraturan harusnya diberlakukan untuk semua orang. Samuel pun menggoda Sahil dengan mengajaknya untuk adu panco. Dan jika Sahil menang, Sahil diperbolehkan untuk merokok di tempat Anita, seperti halnya dirinya. Scene berpindah ke adu panco antara Sahil dan Samuel dengan disorak-soraki oleh Anita berikut teman-teman Sahil yang lainnya. Terlihat Sahil dengan sekuat tenaga mencoba mengalahkan Samuel. Namun berbeda dengan Samuel, Samuel memperlihatkan wajah main-main seolah sedang mencemooh Sahil dan menunjukkan perbedaan yang jelas antara dirinya dan Sahil. Sahil pun dengan mudah dikalahkan oleh Samuel. Sahil pun dengan geram meninggalkan tempat tersebut. Anita pun menegur Samuel dengan mengatakan bahwa pertandingan tersebut tidak adil, mengingat usia Sahil dan Samuel terpaut sangat jauh. Scene berpindah ke Sahil yang tengah dikejar oleh Tia. Namun Sahil tidak sedikit pun mempedulikan Tia. Dia pun menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan pacarnya tersebut. Scene berpindah ke malam harinya. Terlihat Sahil sedang mencoba mengalihkan pikirannya tentang Anita dengan membuka album foto keluarganya dan melihat foto-foto mendiang ibunya, hanya untuk sekedar mengobati rindu hatinya akan ibunya yang diketahui sudah lama meninggalkan Sahil. Scene berpindah ke esokan harinya. Terlihat Sahil seperti biasa menemui Anita di jalur yang biasa Anita gunakan untuk jogging. Namun sayangnya, kali ini Anita tidak jogging sendirian. Ada Samuel yang menyertainya. Anita pun meneruskan joggingnya sendirian dan meninggalkan Sahil dan Samuel di belakang. Samuel pun kembali menggoda Sahil. Kali ini ia menantang Sahil untuk adu lari mengejar Anita. Mungkin untuk kekuatan, Samuel berada jauh di atas Sahil. Namun tidak untuk kecepatan. Sahil yang berbobot tubuh ringan terlihat lebih cepat dalam berlari. Namun Samuel mencurangi Sahil dengan menyenggol Sahil sampai Sahil jatuh terjungkal. Mendengar seseorang jatuh di belakangnya, Anita pun menghentikan larinya dan menoleh ke belakang. Terlihat Samuel yang tidak mempedulikan Sahil yang meringis kesakitan terus menggoda Sahil. Anita pun menghentikan tingkah kekanak-kanakan Samuel itu. Scene berpindah ke Sahil yang akan diobati lukanya oleh Anita di kediaman Anita. Namun Samuel mencegahnya. Samuel bilang biar para pria saja yang menyelesaikannya. Alih-alih mengobati luka memar Sahil dengan betadin, Samuel malah membersihkan luka Sahil dengan anggur merah. Sahil pun terlihat sangat kesakitan. Anita pun dengan tegas menghentikan perbuatan Samuel yang dianggapnya sudah melewati batas. Samuel pun kembali menunjukkan kepada Sahil bahwasanya Sahil tidak mungkin menang melawan dirinya dan mendapatkan Anita. Samuel kembali mengajak Anita untuk bermesraan di depan Sahil. Sahil hanya bisa memandanginya dengan perasaan cemburu yang menusuk sampai ke tulang-tulangnya. Tidak berselang lama, Sahil pun memutuskan untuk beranjak pergi dari tempat tersebut. Samuel pun meminta uang taruhan yang ia anggap telah dimenangkannya. Samuel mengatakan dengan tidak tahannya Sahil melihat kemesraan antara dirinya dengan Anita sudah cukup membuktikan perasaan Sahil kepada Anita. Scene berpindah ke esokan harinya. Terlihat para pelajar sedang berlatih bola basket. Mereka bergantian memasukkan bola dari titik penalti ke dalam ring. Dan ketika giliran Sahil yang melakukan hal tersebut, salah satu temannya yang bernama Tarun tidak hentinya membicarakan perihal mimpi basahnya dengan Anita. Sahil yang tidak tahan mendengarnya melemparkan bola basket ke mukanya si Tarun. Hal tersebut pun memicu perkelahian antara mereka berdua. Sambil berkelahi, Tarun tidak hentinya mengoceh perihal Samuel dan Anita. Berikut hal-hal yang mungkin Samuel dan Anita lakukan sebagai pasangan kekasih. Ocehan Tarun semakin membuat Sahil terbakar emosi. Dan pada akhirnya, teman-teman yang lainnya pun merelai perkelahian mereka. Scene berpindah ke malam harinya. Sahil yang bermain lempar dart bersama teman-temannya kedatangan Tia yang memprotes perilaku Sahil tadi siang. Teman-temannya Sahil yang lain pun sependapat dengan Tia. Tarun dianggap tidak melakukan hal yang salah dengan bercerita perihal mimpi basahnya dengan Anita dan menceritakan hal-hal yang mungkin Samuel lakukan kepada Anita. Sahil kembali membantah argumen Tia dan teman-temannya yang lain. Ia mengatakan bahwa Anita tidak seperti itu. Sahil bilang Anita tidak mungkin mau bercocok tanam dengan Samuel sebelum mereka resmi menikah. Teman-temannya Sahil pun menantang Sahil untuk bertaruh atas perihal tersebut.
Sahil pun tiba-tiba berlari pergi untuk melihat apa yang dilakukan Anita dan Samuel di malam itu juga, dan membuktikan bahwasanya apa yang diyakininya benar adanya. Terlihat sekarang Tia dan teman-temannya sudah mengetahui perihal obsesi Sahil akan Anita. Scene berpindah ke Sahil yang sudah sampai di kediamannya Anita. Sahil pun memasuki rumah Anita lewat salah satu jendela rumah Anita yang terbuka. Di dalam rumah, Sahil mulai mengendap-engendap mencari keberadaan Anita dan Samuel. Sampai pada akhirnya, Sahil pun menemukan keberadaan Anita yang tengah bercocok tanam dengan Samuel di kamar tidurnya. Semua keyakinan Sahil akan sosok yang dipujanya itu seketika terbantahkan. Melihat dengan mata kepalanya sendiri, tiap adegan yang kerap kali diduga-duga dan dijadikan bahan senda gurau teman-temannya itu ternyata benar dan nyata adanya. Sahil pun perlahan berjalan mundur. Hatinya yang hancur berkeping-keping tergambarkan melalui raut wajahnya saat ini. Sesi bercocok tanam Anita dan Samuel pun berakhir. Anita yang merasakan kehadiran orang lain di rumahnya memutuskan untuk mengecek keluar kamarnya. Dengan hanya menutupi tubuhnya menggunakan spray, Anita menyusuri ruang demi ruang yang ada di rumahnya. Sahil yang panik pun berusaha mencari jalan keluar dari rumah Anita. Sesaat sebelum Sahil berhasil keluar, Anita pun memergokinya. Berbarengan dengan tatapan mereka yang saling beradu, spray yang digunakan Anita untuk menutupi tubuhnya tersangkut di salah satu kaki meja di dekatnya. Lewat cahaya dari lilin yang sedari tadi Anita pegangi, dengan jelas Sahil melihat keseluruhan tubuh Anita tanpa sehelai benang pun yang menutupinya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Anita membiarkan Sahil untuk pergi dari rumahnya. Keesokan harinya, Tia menemui Sahil. Tia menanyakan kepada Sahil apakah Sahil benar-benar pergi ke rumahnya Anita kemarin malam. Apa yang tengah Sahil pikirkan? Seluruh sekolahan sekarang mengejek perilaku Sahil yang terobsesi dengan Anita. Apakah Sahil jatuh cinta dengan Anita? Tidak satupun pertanyaan Tia yang Sahil jawab. Sahil hanya terdiam membisu dan Tia pun pergi meninggalkan Sahil dengan penuh kekecewaan. Scene berpindah ke Sahil yang sengaja datang terlambat ke sesi latihan dramanya. Samuel dengan nada mengejek mempertanyakan kepada Sahil kenapa hari ini dia terlihat ketakutan. Apakah Sahil berbuat salah? Tanpa menunggu jawaban dari Sahil, Samuel pun berlalu pergi. Anita yang terlihat sedari tadi menunggu Sahil, terlihat langsung memanggil Sahil. Dan di depan semua teman-temannya Sahil, Anita langsung mempertanyakan maksud dan tujuan Sahil yang kemarin malam memasuki rumahnya tanpa izin dan undangan. Sahil hanya terdiam. Ia bingung harus menjawab apa. Anita pun mengeluarkan Sahil dari kegiatan dramanya dan menyuruh Sahil segera meninggalkan kediamannya. Scene berpindah ke ayah dan paman Sahil yang diketahui sudah mengetahui perihal apa yang dilakukan oleh Sahil, sedang menunggui Sahil kembali pulang. Dan sesampainya Sahil di rumah, pamannya Sahil langsung bersenda gurau dengan Sahil perihal apa yang dilakukan Sahil kemarin malam dan meminta Sahil untuk menceritakannya kepadanya. Dengan marah, Sahil langsung mendorong pamannya. Tidak terima dengan sikap kurang ajarnya anaknya ini, ayah Sahil dengan keras langsung menampar Sahil dan menyuruh Sahil untuk segera meminta maaf. Namun Sahil malah kembali pergi keluar. Ayah Sahil yang berniat mengejar Sahil dihentikan oleh pamannya Sahil. Scene berpindah ke Sahil yang tengah berada di halaman depan rumahnya, dihampiri oleh pamannya. Sahil pun langsung memeluk pamannya dengan erat dan meminta maaf atas perilaku kasar dan kurang ajarnya tadi. Pamannya Sahil pun meminta Sahil untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Sahil. Scene berpindah ke Anita yang mendapat telepon dari kepolisian yang menyuruhnya untuk bergegas pergi ke kantor polisi. Singkat cerita, Anita pun sudah sampai di kantor polisi. Anita pun melihat Prachi yang tengah berada di ruangan pemeriksaan dengan seorang inspektur. Inspektur tersebut langsung menjelaskan apa yang tengah terjadi. Diketahui Prachi diamankan karena kedapatan berada di sebuah pesta narkoba yang berhasil digerebek oleh pihak kepolisian setempat. Lewat pengakuan yang dibuat oleh Prachi, diketahuilah bahwasanya Prachi diajak ke tempat tersebut oleh Samuel. Namun Samuel keburu kabur dan tidak sempat diamankan oleh pihak kepolisian. Inspektur pun meminta kepada Anita agar secepatnya menelpon pihak kepolisian jika nanti Samuel menghubungi atau kembali pulang ke tempat Anita. Inspektur pun mempersilahkan Anita dan Prachi untuk kembali pulang. Di luar kantor polisi, Prachi langsung meminta maaf kepada Anita, lantas menceritakan semua yang terjadi kepada Anita. Diketahui Samuel menipu Prachi dengan mengatakan bahwa akan mengajak Prachi untuk makan malam. Namun nyatanya, Prachi malah diajak ke pesta orang dewasa, dan di pesta tersebut Samuel langsung bertingkah tidak senonoh kepada Prachi. Anita yang mendengarkan pemaparan dari Prachi, terlihat berusaha untuk tegar dan menenangkan Prachi yang terus-terusan menangis. Scene berpindah ke Anita yang kembali pulang ke rumahnya terlihat sudah ditunggui oleh Samuel. Seolah tidak mempunyai kesalahan, Samuel menanyakan dari mana saja Anita sampai pulang selarut ini. Anita yang sedari tadi sudah geram dengan Samuel memulai pertengkaran dengan mengutuk perbuatan yang baru saja Samuel lakukan kepada salah satu anak didiknya. Samuel pun dengan santainya mengatakan bahwa apa yang terjadi sebenarnya tidak seperti yang Anita pikirkan. Anita pun menampar Samuel dengan kerasnya, namun Samuel langsung membalasnya lantas pergi meninggalkan Anita. Scene berpindah ke Sahil yang diberi saran oleh pamannya untuk menyelesaikan masalah yang dibuatnya dengan membawa sikat bunga sebagai bentuk permintaan maaf. Mendapatkan pencerahan dari pamannya, Sahil langsung memberanikan diri untuk pergi ke kediaman Anita untuk meminta maaf. Scene berpindah ke Sahil yang sudah berada di rumah Anita, menemukan Anita dalam keadaan yang terluka dan sendirian.
Sahil pun langsung membawa Anita ke sebuah klinik untuk mengobati lukanya. Sepulangnya dari klinik, Anita yang terlihat masih sedih atas perbuatan Samuel terhadap dirinya, tiba-tiba memeluk Sahil dengan erat. Anita pun lantas memberikan sebuah kecupan di keningnya Sahil, sebagai bentuk rasa terima kasih Anita karena kebaikan Sahil yang telah mengurusnya. Sahil pun pulang dengan perasaan yang riang dan gembira. Ku menangis. Scene berpindah ke Sahil, yang sepulang dari tempat Anita langsung menemui teman-temannya. Teman-temannya yang mempergoki Sahil dan Anita berboncengan naik skuter, menanyakan apa yang tengah terjadi antara Sahil dan Anita. Sahil pun hanya mesem-mesem saja, yang membuat semua teman prianya semakin penasaran dan terus menanyai Sahil, dan sesekali memuji dan mengeluh-elukan Sahil. Namun berbeda hal dengan teman prianya, yang menyambut Sahil dengan sangat antusias. Dia memandangi Sahil dengan perasaan yang semakin kecewa dan hancur. Scene berpindah ke Sahil, yang tengah rebahan sambil mendengarkan musik di kamarnya. Dikagetkan oleh Tia yang tiba-tiba berbaring di sampingnya. Dia pun mengatakan bahwa ia sangat merindukan kehadiran Sahil. Sahil beranjak dari posisinya, diikuti Tia yang menanyakan apa yang membuat Sahil tiba-tiba bersikap seperti ini kepadanya. Apakah ia melakukan kesalahan kepada Sahil? Sampai Sahil bersikap cuek dan dingin kepadanya. Seperti biasa, Sahil hanya diam seribu bahasa. Dia tidak kuasa mengatakan yang sebenarnya kepada Tia, tidak dari mulutnya sendiri. Dan mendapatkan jawaban dari Sahil, tidak membuat Tia berhenti bertanya. Tia dengan histerisnya kembali menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang. Sampai pada akhirnya, dia mengatakan bahwa ia membenci Sahil karena melakukan hal ini kepadanya. Dia pun beranjak pergi dari rumahnya Sahil. Scene berpindah ke Sahil yang menemui Anita untuk mengecek keadaannya, sambil menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Anita. Anita pun membeberkan semua yang terjadi kepada Sahil. Di malam harinya, terlihat Sahil kembali menjambangi rumah Anita dengan membawakan makanan yang dibuat oleh pamannya. Namun sesampainya di rumah Anita, Sahil melihat Anita sedang bersama Samuel di dalam rumah. Terlihat Samuel sedang menjelaskan sesuatu kepada Anita. Sahil pun memutuskan untuk pergi dari rumah Anita dan membuang makanan yang dibawanya di halaman Anita. Keesokan paginya, Sahil yang baru bangun menemukan Anita sudah berada di halaman rumahnya, ditemani oleh paman dan ayahnya. Anita pun mengajak Sahil untuk pergi ke suatu tempat. Scene berpindah ke Sahil yang diajak Anita ke sebuah kafe untuk ngopi pagi bareng. Awalnya Sahil terus cemberut dan menjawab beberapa pertanyaan Anita dengan ketusnya. Namun ketika Anita bilang bahwa ia memutuskan untuk menyudahi hubungannya dengan Samuel, seketika raut wajahnya Sahil berubah 180 derajat. Scene berpindah ke Sahil dan Anita yang menghabiskan setiap harinya dengan selalu bersama-sama dan melakukan setiap aktivitas mereka bersama-sama. Dengan diiringi lagu dari teman-temannya Sahil, yang teman-temannya ciptakan khusus untuk Sahil dan perjuangannya dalam mengejar cinta Anita. Scene berpindah ke hari ulang tahunnya Sahil. Semua keluarga, kerabat, dan teman-teman Sahil datang untuk merayakannya. Dan terlihat Anita pun menghadiri acara tersebut. Dibalut gaun yang sangat menawan, Anita terlihat lebih cantik lagi di mata Sahil. Sahil pun terlihat tidak melepaskan pandangannya dari Anita di acara ulang tahun tersebut. Scene berpindah ke Sahil yang meninggalkan pesta ulang tahunnya dan pergi untuk menemui Anita yang diketahui pulang lebih awal dari pestanya Sahil. Sahil yang membawa 2 botol anggur merah mengajak Anita untuk menghabiskan malam ini dengan minum-minum bersamanya. Di scene ini untuk kesekian kalinya kita melihat kembali kebersamaan Sahil dan Anita. Terlihat keduanya sangat menikmati malam ini. Mereka mengobrol, bersenda gurau, berdansa, dan sampai pada akhirnya mereka berdua pun berciuman. Namun tidak berselang lama, Anita yang berpikir hal tersebut adalah suatu kesalahan, memutuskan untuk tidak melanjutkan kemesraannya dengan Sahil. Sahil pun kembali pulang ke rumahnya. Namun baru saja beberapa saat di rumahnya, Sahil kembali lagi ke rumah Anita dan memutuskan untuk tidur di serambi rumahnya Anita. Keesokan harinya, Anita yang melihat Sahil tertidur di depan rumahnya, menanyakan apa yang sedang Sahil lakukan. Anita pun meminta Sahil untuk melupakan hal yang semalam terjadi, karena bagi Anita hal tersebut tak lain adalah sebuah kesalahan dan pengaruh anggur merah. Anita pun berulang kali menyuruh Sahil untuk pergi meninggalkan kediamannya, dan tidak ada yang bisa Sahil lakukan selain menuruti keinginan Anita. Scene berpindah ke ayah dan paman Sahil yang menanyakan kepada salah satu temannya Sahil yang bernama Sani, apa yang sebenarnya sedang terjadi pada Sahil. Terkadang Sahil ceria dan tidak lama kembali murung. Sani pun menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya apa yang selama ini terjadi pada Sahil. Scene berpindah ke ayah dan pamannya Sahil yang menemui Anita untuk menyelesaikan masalah anaknya dengan Anita. Atas kesadaran Anita sendiri dan permintaan dari ayah dan pamannya Sahil, diketahui Anita memutuskan untuk menyudahi kegiatan belajar mengajarnya di sekolah Sahil dan kembali ke kota asalnya demi kebaikan Sahil dan dirinya sendiri. Scene berpindah ke Sahil yang mengetahui tentang rencana Anita untuk meninggalkan sekolahan, berlari pergi ke kediaman Anita untuk mencegah kepergian Anita. Sahil pun memohon-mohon agar Anita tidak pergi meninggalkannya. Berulang kali Sahil mengatakan bahwa ia sangat mencintai Anita dan tergila-gila kepadanya.
Pada akhirnya, Anita pun tidak bisa membohongi perasaannya sendiri. Ia pun mengatakan kepada Sahil bahwa obsesi dan cinta posesifnya Sahil telah berhasil membuat dirinya juga mencintai Sahil. Anita pun memberikan apa yang selama ini Sahil sangat dambakan. Pada akhirnya, Sahil pun bercocok tanam dengan Anita. Namun setelahnya, kembali Anita dengan tegasnya meminta Sahil untuk segera pergi meninggalkannya. Scene berpindah ke esokan harinya. Sahil yang kembali mengunjungi kediaman Anita menemukan bahwasanya Anita sudah pergi dari tempat tersebut. Sahil menemukan setangkai bunga dan sepucuk surat perpisahan yang ditujukan untuk Sahil. Surat tersebut berbunyi bahwasanya Anita memutuskan untuk pergi dikarenakan apa yang terjadi antara dirinya dan Sahil adalah suatu kesalahan yang sulit untuk Anita jelaskan. Anita juga mengatakan dalam isi suratnya bahwasanya cinta itu bagaikan liburan musim panas, datang dan pergi setiap tahunnya. Namun tiap liburan selalu meninggalkan kesan, pesona, dan candu yang berbeda-beda. Jalan Sahil masih panjang, seiring waktu terus berputar, Sahil pasti akan bertemu dengan orang baru dan mungkin cinta yang baru. Dan meski seperti itu, dimanapun Anita berada, Sahil selalu mempunyai tempat tersendiri di hatinya Anita. Meski terlihat berat bagi Sahil, namun Sahil akhirnya bisa merelakan kepergian Anita. Dan film Nasya pun ditutup dengan Sahil yang menemui teman-temannya. Lewat canda dan gurauan teman-teman baiknya, terlihat kesedihan perlahan memudar dari wajah Sahil, tergantikan kembali oleh tawar yang khas kaula muda. Oke, bagaimana teman-teman alur cerita film yang kali ini saya bawakan? Mudah-mudahan teman-teman terhibur dengan video yang saya buat ya. Jangan sungkan untuk memberikan komentar, saran, kritik, atau apa saja di kolom komentar ya. Sudah saatnya saya pamit undur diri. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.